Semakin hari semakin banyak orang yang menetap di sekitar sumber Zam-Zam. Umur Ismail semakin bertambah. Sudah tiba saatnya ia dikawinkan dengan wanita Jurhum. Pada suatu hari, Ibrahim mengunjungi rumah Ismail. Pada waktu itu, Ismail sedang bepergian keluar rumah. Hanya istrinya yang ada di rumah. "Di mana Ismail?" tanya Ibrahim. "Ismail sedang keluar untuk berburu," jawab istri Ismail. "Bagaimana keadaan rumah ini?" tanya Ibrahim lagi. "Aduh," keluh wanita itu, "rumah ini dalam keadaan kesulitan dan kesempitan." Wanita itu kemudian menceritakan keburukan dan kekurangan Ismail. "Apakah kamu mempunyai jamuan?" tanya Ibrahim. "Aku tidak punya makanan dan minuman. Aku tidak punya apa-apa," jawab wanita itu. Betapa kecewa Ibrahim melihat penampilan istri anaknya itu. Wanita itu tidak menghormati suaminya dengan menceritakan kekurangan suaminya sendiri tanpa tersisa. Sebelum pamit, Ibrahim berpesan kepada wanita itu, "Katakan kepada suamimu bahwa ambang pintu sebelah ini harus cepat diganti." Ketika Ismail datang, diceritakan semua yang terjadi kepada suaminya, juga wasiat ayahnya. Ismail mengangguk, kemudian berkata pada istrinya, "Maksud ayahku, aku harus menceraikanmu. Kamu harus pulang ke rumah keluargamu." Sesudah bercerai dengan wanita itu, Ismail kawin lagi dengan wanita lain. Kali ini istrinya berbudi mulia, mukanya selalu manis dan ramah. Ketika Ibrahim berkunjung, disambutnya dengan ramah tamah dan tidak menceritakan kejelekan serta kekurangan Ismail. Sebelum pergi, Ibrahim berpesan kepada menantunya, "Katakan kepada suamimu, ambang pintu jangan diganti." Bahasa isyarat itu cepat dimengerti oleh Ismail. Kali ini ayahnya menyetujui perkawinannya. Istrinya kali ini adalah pilihan yang tepat. Ismail hidup berbahagia dengan istrinya itu. Ia mempunyai beberapa keturunan. Dari keturunannya inilah akan lahir seorang nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk mendirikan Ka'bah di dekat Telaga Zam-Zam. Diberitahukan hal itu kepada Ismail, maka keduanya sepakat untuk membangun rumah Allah yang akan dipergunakan untuk beribadah. Mereka membangun Ka'bah tersebut dengan tangan-tangan mereka sendiri. Diangkutnya batu dan pasir serta bahan-bahan lainnya dengan tenaga yang ada padanya. Setiap usai bekerja, mereka berdoa kepada Allah, "Ya Allah, terimalah persembahan kami ini. Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wahai Allah, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepadamu. Begitu pula anak dan keturunan kami semua menjadi umat yang tunduk dan patuh. Tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang." Pada saat membangun rumah suci ini, Ibrahim dan Ismail meletakkan sebuah batu besar berwarna hitam mengkilat. Dan sebelum meletakkannya, batu itu diciumnya sambil mengelilingi bangunan Ka'bah. Batu tersebut sampai sekarang masih ada dan dinamakan Hajar Aswad. Setelah bangunan itu selesai, Allah mengajarkan kepada Ibrahim dan Ismail tata cara beribadah menyembah Allah. Tata cara ibadah yang diajarkan kepada Ibrahim dan Ismail inilah yang juga akan diajarkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang akan datang hingga Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Ibrahim berumur 90 tahun dan Ismail berumur 13 tahun, beliau mendapat perintah dari Allah untuk melakukan khitan atau sunat. Khitan ini terus dilakukan oleh nabi-nabi sesudahnya, termasuk ajaran Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Dengan khitan terhindarlah seseorang dari penyakit kelamin. Konon karena usianya sudah lanjut, maka khitannya Nabi Ibrahim dilakukan dengan kampak. Nabi Ibrahim disebut sebagai Khalilullah. Beliau menaruh perhatian besar terhadap kaum fakir miskin. Beliau suka makan bersama-sama. Jika beliau hendak makan, maka beliau berjalan berkilo-kilometer untuk mencari orang untuk diajak makan bersama, karena makan bersama memang bisa menimbulkan berkah.